Kita kedatangan mesin cuci dengan kendala tidak hidup semua. Ini untuk kendalanya mati semua. Dan tadi setelah saya cek untuk bagian pengering, nah ini untuk bagian pengering ini seret. Untuk bagian pengering ini seret. Nah, bisa lihat nih, untuk bagian pengering seret, dia tidak mau berputar. Dan untuk pencucinya ini dinamo pencuci, dia cuman ngedengung. Kita akan coba dulu untuk menghidupannya dulu. Nah, ini udah hidup. Nah, di sini juga cuman ngedengung. Kalau dipegang gini, nah ini cuman suaranya cuman ngedengung doang. Kita akan coba di sini mengganti kapasitornya. Kapasitor kita coba ganti dulu untuk kapasitor. Nah, untuk kapasitor kita udah ganti pakai yang baru dulu. Ini buat percobaan. Kita menggunakan yang 2 kabel yang pencucinya doang. Nah, jadi untuk kapasitor yang untuk pencuci ini 12 mikro dan untuk pengering 6 mikro. Yang lihat di sini aja untuk bagian pengering mana, bagian pencuci mana. Di sini kan ada red sama yellow, berarti ini 12 mikro untuk pencuci. Nah, jadi kita gunakan yang ini. Kalau ini yang 6 mikro, gray sama white. Nah, ini buat pengering. Nah, di sini kita akan coba. Ternyata untuk diganti kapasitor juga dia tidak mau. Tetap dia tidak mau berputar. Berarti ini kemungkinan dari dinamonya ada kendala. Ketika mau melepas kapasitor, teman-teman harus hati-hati dulu. Karena ini biasanya ada setrumnya. Setrumnya ada di kapasitor walaupun ini udah dicabut. Ini udah saya cabut colokannya. Caranya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya cuma ngedengung, dia tidak mau berputar untuk dinamonya, hati-hati jangan langsung pegang untuk bagian ini, bagian strum ini. Caranya pakai obeng seperti ini, atau langsung diginian aja, truk, dilangsungin ini sama ini dikosletin. Karena saya pernah pengalaman juga, ketika ngedengung kayak gitu saya pegang itu nyetrum, tapi setelah kesetrum tangan itu setrumnya udah hilang, jadi ada setrum endap di kapasitor. Nah, ini kita besok akan perbaiki untuk dinamonya karena ini udah malam juga. Paling besok saya coba bongkar untuk melihat bagian dinamonya. Biasanya untuk kayak gini itu penyebabnya ada di dinamo. Dinamonya itu udah short, jadi ada setrum yang menyimpan di kapasitor. Biasanya kan kalau misalnya normal dia berputar, ini tidak ada setrum yang endap di kapasitor. Nah, karena ini tadi juga ada endapan setrum, jadi kita akan cek besok untuk mesin dinamonya. Di sini untuk pengering yang macet itu pengaruhnya itu dari asnya. Nah, bisa lihat di sini untuk asnya ini udah pada karat. Nah, asnya udah pada karat seperti ini. Dan juga untuk si as ininya, si karetnya udah pecah. Nah, ini udah pecah. Jadi ini mah mau gak mau kalau untuk karetnya ini harus diganti.
karena kalau nggak diganti ntar air masuk lagi. Nah ini nih. Nah jadi untuk karatnya ini nih dari sini, karena untuk dari dinamo ini masih bagus, maksudnya masih lancar untuk putaran dinamo. Tapi untuk karet, untuk as sama karetnya ini udah berkarat. Cek dulu untuk bagian dinamonya. Untuk dinamo pengiring kita akan coba cek apakah hidup atau tidak. Ini caranya seperti ini kalau misalnya di luar dari timernya. Nah jadi kita harus tahu dulu untuk bagian setrum langsungnya itu yang mana. Kalau di sini untuk setrum langsung ini bagian yang warna biru. Nah ini setrum langsung bagian warna biru satu, ke kabel colokan ini satu. Nah yang satunya lagi ini ke massa. Maksudnya kalau yang satunya lagi ini kan dari kapasitor ada dua. Nah kalau ini ke setrum langsung satu, ini ke kapasitor dua. Nah untuk jalur satu lagi untuk setrum ini bebas mau ke sini ataupun ke sini. Nah ini mau bebas, mau ditempel di sini atau di sini itu bebas. Untuk perbedaannya itu dari putaran aja. Kalau misalnya ini ke kiri, berarti yang ini jadi ke kanan putarannya. Kalau misalnya ini ke kiri nih, ini ke kiri. Kalau ditempelkan ke sini, berarti putarannya bakalan jadi ke kanan. Nah kita coba saja untuk di bagian sini aja. Ntar saya pasang dulu. Nah ini udah saya pasang. Kita akan coba colokin. Ternyata untuk seperti ini dia tidak mau berputar. Nah tadi kan saya coba di sini. Untuk di sini listriknya jadi anjlok, ngejepret. Nah dari massa satu ini ke sini, ini setrumnya jadi ngejepret untuk listriknya. Kalau dari sini dia gak mau hidup. Kalau dari sini nih. Nah kalau dari sini untuk listrik dia anjlok atau ngejepret. Kalau dari sini dia gak mau hidup. Tadi saya dicoba. Nah untuk di sini ini jadi anjlok. Berarti untuk dinamonya ini ada kekosletan, ada short. Nah kalau udah short gitu berarti ini mah cara satu-satunya harus diganti. Semalam yang listriknya itu anjlok, ternyata setelah saya buka ternyata di sini ada yang koslet. Nah ini nih. Nah jalur ini putus. Nah pantesan waktu pertama kita coba untuk pengeringnya ini kendalanya langsung anjlok atau langsung ngejepret listriknya. Ini karena ada kekosletan. Udah kita ganti aja untuk bagian pengeringnya. Kalau untuk pencucinya itu kayaknya udah short. Nah kalau untuk pencuci ini kayaknya udah short. Tapi ini baru, tapi gak tahu ini baru tapi udah short gini, jadi dia tidak mau berputar. Kemudian dia short. Jadi ada listrik tersimpan di bagian kapasitornya. Jadi untuk dinamo pengering sama pencucinya ini diganti. Dan mungkin di video selanjutnya saya akan coba untuk bongkar ini. Ntar saya akan coba bongkar untuk dinamonya. Apakah ini ada yang koslet atau gimana. Tapi kalau koslet biasanya tidak ada. Kalau udah short gini biasanya itu pengaruhnya dari gulungannya atau dari lilitannya yang udah rusak.
Nah, sekarang untuk pemasangan dinamo outdoor indoor udah beres. Ini udah terpasang dua-duanya karena dua-duanya diganti juga. Nah, ini yang bekasnya ini. Ini untuk yang bekas. Nah, ini itu yang baru. Sedikit penjelasan tadi lupa, saya gak videoin, perasaan udah di video tapi gak tersimpan kayaknya. Jadi untuk putaran dinamo pencuci, pemasangannya itu harus hati-hati juga, harus lihat itu bagian dari panah ini nih. Nah, yang panah ini fungsinya ini adalah rotasi putaran untuk dinamonya. Jadi putarannya itu ke sini, bukan ke sini. Kalau putarannya kembali ke sini, maka untuk si dinamo ini akan cepat panas, juga antarnya akan cepat rusak juga atau kebakar. Nah, itu kemungkinan yang bisa terjadi kalau putaran dinamonya ini kebalik. Juga dari segi tenaga putaran itu akan berkurang. Putarannya itu kalau kembali ke sini itu akan berkurang, jadi kayak lemah. Padahal ini dari posisi putaran ini yang berbeda, yang kebalik maksudnya. Jadi putaran itu harus ke sini arahannya. Nah, di sini untuk kabelnya, ini kan untuk kabel pengering. Ini untuk kabel pengering. Jadi kalau misalnya kebalik, tinggal balikin aja. Ini yang merah ini nempel ke sini. Nah, yang merah nempel ke sini, yang hitam ini nempel ke sini. Nah, yang dibalikin aja, maka putaran juga akan kebalik. Nah, saya contohin, lihat seperti ini nih. Nah, ini kan yang hitam ini ke hijau, yang merah ke merah. Nah, kita akan coba pasangin untuk yang merah ke warna hijau. Nah, seperti ini nih. Sekarang yang warna hijau ke merah, yang warna hitam ke merah. Kita akan coba untuk putar dinamonya. Ntar saya colokin dulu untuk mesinnya. Untuk setrumnya saya colokin dulu. Bisa lihat di sini untuk putarannya itu kebalikan arah untuk putarannya. Jadi putarannya itu kebalik, jadi putarannya itu ke kiri. Nah, sekarang untuk berubah putaran ke kanan, kita pindahin lagi seperti semula kayak tadi. Terus saya pindahin dulu untuk kabelnya. Nah, ini saya udah balikin lagi seperti semula, merah ke merah, yang hijau ke hitam. Nah, sekarang untuk putarannya berbeda, jadi putarannya seperti rotasi yang ada di panah ini, putarannya jadi ke kanan. Nah, itulah tutorial cara memasang dinamo mesin cuci yang 2 pintu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.